Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai cara menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, teman-teman ya. Jadi ini adalah rangkaian dari serangkaian series video mengenai pengadilan pajak. Buat Anda-Anda yang mau cari keadilan di pengadilan pajak, nah ini, ikutin video ini dari awal sampai akhir. Oke, by the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jadi jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke. Yang pertama adalah kita mau bahas mengenai konsultan pajak versus IKH ya. Apa bedanya? Jadi konsultan pajak adalah nama sebuah profesi, oke? Izin kuasa hukum atau kuasa hukum pengadilan pajak adalah juga sebuah profesi, oke? Ini dua barang yang berbeda, ini dua profesi yang berbeda, ini dua jalur yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain ya, berbeda. Kuasa konsultan pajak adalah orang yang pegang kartu izin konsultan pajak, artinya dia boleh memberikan jasa konsultan pajak kepada klien. Izin kuasa hukum pengadilan pajak adalah orang yang pegang kartu IKH, pegang kartu izin kuasa hukum, yang dia boleh beracara di pengadilan pajak. Oke, ini dua hal yang berbeda. Oke, konsultan pajak tidak bisa beracara di pengadilan pajak. Pengadilan pajak, apakah bisa memberikan jasa konsultasi seperti seorang konsultan pajak? Jawabannya bisa, tetapi dia tidak punya pegang kartu konsultan pajak ya, gitu teman-teman ya. Jadi konsultan pajak dan kuasa hukum pengadilan pajak adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan, dua jalur yang berbeda. Oke? Nah, bedanya konsultan pajak itu ribet banget teman-teman ya. Konsultan pajak itu ribet, mesti jadi USKP, mesti apa? Ujian USKP setengah mati, nggak lulus-lulus. Aduh, yang dikasih gratis malah servernya error dan sebagainya. Udah gitu mesti minta izin ke Kementerian Keuangan. Udah gitu nanti ketemu pemeriksa pajak, ketemu oknum, diomel-omelin sama oknum. Walah, nggak boleh masuk ke kantor pajak gara-gara merekam dan sebagainya. Ribet, konsultan pajak itu ribet teman-teman ya. Kalau IKH itu mudah banget teman-teman ya, simple banget, gampang banget teman-teman ya. IKH atau kuasa hukum pengadilan pajak itu sangat 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 mudah teman-teman ya. Jauh lebih mudah dibanding konsultan pajak. Makanya banyak orang pengen jadi kuasa pengadilan pajak. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengacara pajak, oke? Apa sih pengacara pajak? Banyak orang bingung kan, apa itu pengacara pajak? Sebenarnya tidak ada yang namanya pengacara pajak. Tidak ada sebuah profesi yang namanya pengacara pajak. Nggak ada ya. Coba tanya apa gelarnya pengacara pajak? Tidak ada. Ada sih beberapa yang bikin gelar, tetapi itu gelar non-akademis ya, gelar non-resmi, di mana itu sebuah gelar biasa saja. Intinya tidak ada sebuah profesi resmi yang namanya pengacara pajak. Pengacara ya pengacara aja gitu, advokat ya advokat aja, konsultan pajak ya konsultan pajak gitu kan. Nah, tapi pengacara pajak tuh nggak ada. Nah, ini nama keren aja sih, nama keren aja. Orang-orang yang sering beracara di pengadilan pajak biasanya menamai diri mereka, menggelari diri mereka sebagai pengacara pajak gitu ya. Contoh nih, contoh. Gua kan menamai diri gua sebagai pelatih konsultan pajak kan. Nah, ini kan bukan nama sebuah profesi, tidak ada nama profesi pelatih konsultan pajak ya. Pelatih ya pelatih aja gitu kan. Hanya gimmick marketing gitu teman-teman ya. Oke, itu mengenai pengacara pajak. Kemudian sekarang kita membahas mengenai siapa yang bisa mendapatkan kartu IKH. Banyak orang bingung nih ya, banyak orang bingung, bahkan di live Instagram gue banyak orang bertanya gitu ya. Gue bisa nggak sih jadi kuasa pengadilan pajak ya? Jawabannya bisa teman-teman ya. Ada tiga cara, ada tiga jalur teman-teman ya. Ada tiga jalur untuk lu bisa menjadi seorang kuasa hukum di pengadilan pajak. Yang pertama adalah lu pegang sertifikat atau ijazah D4 atau S1 di bidang, oke, di bidang administrasi fiskal, akuntansi dan perpajakan, ya. Tidak perlu brevet, tidak perlu USKP, tidak perlu konsultan pajak. Maka lu sudah bisa qualified untuk mendapatkan kartu izin kuasa hukum dan itu gratis teman-teman ya, semuanya gratis, oke. Jadi yang pertama adalah lu seorang D4 atau S1 di bidang administrasi fiskal, akuntansi atau perpajakan. Selesai, dapat. Cara kedua adalah kalau lu seorang D4 atau S1 yang bukan di bidang perpajakan atau di bidang apapun lu, pokoknya di kampus yang terakreditasi gitu ya, ditambah dengan sertifikat brevet pajak, beres. Lu akan bisa mendapatkan kartu izin kuasa hukum pengadilan pajak.
Oke, jadi cara pertama adalah S1 di bidang akuntansi pajak, tidak perlu brevet, atau cara kedua, lu D4 S1 di bidang apapun, ditambah sertifikat brevet, beres, ya, bisa. Cara ketiga adalah, lu D4 atau S1 di bidang apapun, ditambah surat pernah bekerja di sebuah pemerintahan di bidang perpajakan, alias lu seorang mantan AR, mantan pemeriksa pajak, atau mantan kepala kantor, dan sebagainya, ya. Nah, pokoknya siapapun yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan di bidang perpajakan, maksudnya orang DJP gitu ya, mantan pejabat di DJP atau Kementerian Keuangan, kayaknya bisa juga deh. Nah, kalau akan bisa dapatkan kartu IKH ini. Oke teman-teman ya, jadi ada 3 cara ini, 3 jalur ini. Jadi menurut gua, Anda semua teman-teman bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak ya, minimal D4 atau S1, sudah pasti bisa. Oke, kalau lu D4-nya bukan akuntansi, gampang, lu tinggal beli brevet, bukan beli ya, ikut brevet ya. Lu tinggal ikut brevet AB, lu dapat sertifikat brevet, maka lu bisa. Oke, sekarang sertifikat brevet itu kan banyak, yang gratis, bukan gratis ya, yang murah juga banyak, yang mahal juga banyak, yang online juga banyak, yang offline juga banyak. Jadi gampang. Tidak ada lagi alasan orang tidak bisa baca di pengadilan pajak. Semuanya bisa, teman-teman ya. Harus D4 atau S1. Oke? Nah, sekarang advokat bisa nggak jadi kuasa hukum di pengadilan pajak? Jawaban gua bisa, teman-teman ya. Advokat, pengacara bisa jadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Oke? Caranya gimana? Gampang, ikut brevet. Ikut brevet, dapat sertifikatnya, udah bisa jadi kuasa hukum pengadilan pajak ya, teman-teman ya. Jadi tidak lagi ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa beracara di pengadilan pajak. Berbeda dengan konsultan pajak ya. Konsultan pajak itu ribet banget. Lu mesti ikut USKP, USKP setahun cuma ada 2 kali atau 3 kali. Udah gitu susah lagi, ribet lagi ya. Ngulang-ngulang terus lagi ya. Duit lagi, duit lagi. Oke. Jadi konsultan pajak jauh lebih sulit daripada pengadilan pajak. Pengadilan pajak jauh lebih mudah, teman-teman ya. Nah, jadi jangan lagi ada alasan untuk orang-orang tidak bisa jadi kuasa hukum. Semua orang bisa jadi kuasa hukum. Yang penting S4, S4, S1 atau D4. Oke. By the way, buat teman-teman, pengadilan pajak itu tidak wajib pakai kuasa hukum, teman-teman ya. Nah, boleh kok seorang wajib pajak secara mandiri, secara sendiri melakukan gugatan atau banding ke pengadilan pajak. Tidak harus pakai konsultan pajak, teman-teman ya. Tidak perlu seorang kuasa hukum pengadilan pajak, tidak perlu, teman-teman ya. Mencari keadilan di pengadilan pajak tidak seanjing di kantor pajak KPP, teman-teman ya. Kalau di KPP itu kan seanjing-anjing itu teman-teman ya. Lu mau masuk ke KPP nggak bisa, ribut dengan satpam, ribut dengan pemeriksa, ribut dengan AR, dasar hukumnya nggak jelas, datanya nggak jelas, di WA nggak dibalas, minta data nggak diminta, nggak dikasih dan sebagainya, dia phishing dan sebagainya, lu berantem dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengadilan pajak tidak seanjing itu teman-teman ya. Pengadilan pajak itu sangat, 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 sangat simple, mudah, terstruktur, terarah, jelas. Oke teman-teman ya. Jauh lebih baik, jauh lebih mudah, jauh lebih transparan. Oke teman-teman ya. Jadi kalau lu ditantangin sama pemeriksa pajak, loh kalau nggak senang dengan hasil hasil pemeriksaan kami, silakan maju upaya hukum ke pengadilan pajak. Terima teman-teman ya, terima teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak seanjing itu. Oke. Ini gara-gara film film si Anya Geraldine tuh, film apa tuh yang cuan-cuan itu jadi ngomong anjing-anjing nih kita nih. Oke. Jadi pengadilan pajak jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi kalau lu ditantang maju ke pengadilan pajak, silahkan kita terima tantangannya itu dan kita laporkan ke pengaduan juga, kita laporkan ke petun juga ya, biar gantian kita bikin dia repot teman-teman ya. Nah, by the way, teman-teman, for your information, FYI, pengadilan pajak itu terbuka untuk umum, teman-teman ya, ada undang-undangnya. Jadi lu nggak perlu ribut lagi di pagar satpam, ribut sama panggil polisi, gara-gara petugas pajaknya anjing gitu ya. Nggak perlu, teman-teman, nggak perlu ya, karena pengadilan pajak adalah terbuka untuk umum. Silahkan suka-suka lu, mau merekam, mau live, mau apa, suka-suka lu, karena ini tempat orang mencari keadilan teman-temannya. Tempat orang mencari keadilan harus terbuka untuk umum, teman-temannya. Di semua pengadilan di seluruh dunia itu terbuka untuk umum, kecuali pengadilan untuk anak-anak dan pengadilan untuk kasus kesusilaan itu tertutup. Oke, teman-teman ya. Oke, jadi pengadilan pajak tidak wajib pakai kuasa dan terbuka untuk umum. Oke, sekarang
kita mesti bahas mengenai online ya. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa pengadilan pajak itu bisa online. Lu tidak harus datang ke Hayam Wuruk tuh di Gajah Mada itu yang macet luar biasa ya, kena 3 in 1 lagi. Bukan 3 in 1. Apa sih? Genap ganjil ya. Genap ganjil. Tidak perlu. Sekarang semuanya bisa online. Bersenang hatilah orang seperti gua ini yang malas banget naik mobil, naik motor kemana-mana ya. Gua lebih senang di rumah aja di apartemen. Nah, beruntunglah orang-orang seperti gua ini karena bisa online. Dan beruntunglah Anda semua teman-teman ya, karena kalau mau mencari keadilan bisa via online teman-teman ya. Lu nggak perlu ribut, nggak perlu teriak-teriak di KPP, nggak perlu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman wajib pajak, jangan lagi nih ya, lu mengeluh, lu menangis, lu merasa, aduh repot, ribet, dianjing-anjingin sama oknum gitu ya. Tidak teman-teman ya. Jawabannya mencari keadilan itu mudah sekali teman-teman ya. Nah, syaratnya apa? Mudah sekali teman-teman ya. Nanti lu ikutin video ini sampai berakhir dan Anda mesti ikutin semua series dari pengadilan pajak gue ini dari nomor 1 sampai nomor terakhir nanti ya. Semua proses pengadilan pajak gue akan live dan terbuka untuk umum. Oke. Jadi teman-teman, wajib pajak dimanapun Anda berada ya, jangan jadi manja ya, jangan manja kalau mau cari keadilan. Jangan mau cari mudahnya kalau mau cari keadilan. Jangan mau gampang kalau mau cari keadilan ya. Kalau mau gampang cari Rafael Alun ya, gampang beres ya. Jadi jangan cuma marah-marah doang gitu ya, tapi tidak melakukan upaya hukum. Nggak benar juga ya. Keadilan harus ditegakkan melalui upaya hukum, teman-teman ya. Bukan marah-marah doang ya, bukan cuma minta viral doang. Ya kan kita sudah upayakan viral ya, tetapi kalau nggak viral-viral, karena kita bukan artis, ya sudah, kita tempuh upaya hukum yang jelas, teman-teman ya. Kalau lu artis seperti Soleh Solihun, ya gampang, tidak usah pengadilan. Tinggal lu sentil dikit aja di Twitter lu langsung rame ya. Nanti seminggu ke depan ada orang panggil lu, semua akan beres di belakang meja, teman-teman ya. Tapi kan kita bukan artis ya, kita bukan artis, jadi nggak bisa viral gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir, pengadilan pajak sudah memberikan jalan jalur yang sangat mudah, sangat simpel, sangat gampang untuk Anda semua. Untuk masyarakat teman-teman ya, untuk rakyat teman-teman ya, bukan untuk orang lain, enggak ya. Untuk rakyat, semuanya adalah untuk rakyat teman-temannya. Dipermudah, bisa online, gampang sekali teman-teman. Oke, sekarang kita perlu bahas mengenai ini ya, mengenai syarat daftar IKH. Jadi apa sih syarat-syarat untuk daftar IKH teman-teman ya, biar lu tahu nih ya. Sebenarnya sih di YouTube juga banyak ya, gampang kok syarat untuk daftar IKH. Oke, ada di deskripsi video ini. Jadi kalau Anda mau daftar IKH, ada di deskripsi video ini. Ingat teman-teman, semua orang bisa jadi kuasa hukum di pengadilan pajak, yang penting S1 atau D4 ya. Dan tidak harus akuntansi, dan tidak harus advokat, semua orang bisa. Oke? Pengajuannya sekitar 30 hari lah ya, mungkin 30 hari atau kurang, pengajuannya akan langsung diterima gitu. Belum pernah gue dengar kasus ada orang ditolak ya, IKH-nya ya, tidak pernah ada orang ditolak IKH-nya sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi ya. Tidak seperti konsultan pajak, yang lu mesti USKP, setengah mampus tuh ujiannya tuh, nggak kelar-kelar tuh. Uang lagi ya. Oke, jadi syarat-syarat daftar IKH ada di PMK 184 tahun 2017 ya. Ini nanti kita akan baca. Kemudian ini adalah syarat daftar IKH, dokumen-dokumen legal formalnya. Lu tinggal klik di sini teman-teman. Ini ada juga di deskripsi video ini. Jadi nanti lu tinggal klik. Kemudian setelah lu mendaftar IKH, lu mau pantau nih, kan lu tungguin terus kan berapa hari lu penasaran, jadi nggak nih kartu IKH gua. Nah, ada di sini teman-teman ya, di website ini setpp.kemenkeu.go.id/daftar KH. Jadi di situ ada daftarnya. Oke, teman-teman nanti akan gue kasih lihat semua. Dan ingat, lu perlu SKCK asli ya. Lu perlu SKCK, lu datang ke mungkin Polres atau Polsek terdekat gitu ya, untuk mengajukan SKCK. Gampang teman-teman ya. Banyak orang pikir pemerintah tuh ribet. Enggak teman-teman ya. SKCK itu paling 10 menit jadi teman-teman ya. Jadi negara ini sudah jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi lanjut SKCK, itu perlu aslinya. Kemudian lu perlu perpanjang setiap 2 tahun ya, kartu izin kuasa hukum perlu diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Lu mesti perpanjang mungkin 2 bulan sebelumnya lah ya, 2 bulan sebelum lu harus perpanjang, maksimal 30 hari sebelumnya, oke. Kartu gua kemarin tuh udah expired, gua nggak tahu, karena gua nggak gitu aware ya. Ternyata menjelang 30 hari gua baru mau perpanjang, udah gitu gua tungguin tiap hari, akhirnya terbit juga dah. Oke teman-teman ya, itu syarat. Oke, ini contoh IKH nanti akan gue sampaikan di foto-fotonya ya. Oke teman-teman.
Nah, ini adalah PMK 184 ya, PMK 184 tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, teman-teman ya. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Apa sih syarat-syaratnya menjadi kuasa hukum? Teman-teman tinggal baca sendiri nanti ya. Jadi yang pertama di pasal 2 ya, setiap orang perseorangan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ya, persyaratan umum dan persyaratan khusus, oke. Persyaratan umumnya apa? Persyaratan umumnya adalah lu masih WNI dong, nggak boleh Mister Robert dari planet Mars mau jadi kuasa hukum di Indonesia, nggak bisa ya. Nggak bisa tuh Mister T'Challa dari Wakanda mau jadi kuasa hukum, nggak bisa, mohon maaf bos, nggak bisa ya. Nah, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, pertama WNI, yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang luas. Nah, pengetahuan ini dibuktikan dengan apa? Nah, ini dia pasal 4 ya. Pengetahuan yang dimaksudkan itu dibuktikan dengan ada A atau B ya. A atau B, teman-teman ya. A, ijazah atau sarjana diploma 4, jadi lu bisa S1 atau diploma 4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, teman-teman ya. Ijazah sarjana S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang perpajakan. Oke. Nah, jadi pertama atau ya. Jadi yang pertama kalau lu di bidang akuntansi perpajakan sudah pasti bisa. Oke. Atau kalau lu bukan dari bidang perpajakan, maka lu bisa menggunakan ijazah D3 perpajakan dan atau kepabeanan dari perguruan tinggi yang terkasih. Oh, bisa ya? Bisa D3 ya? Eh, oh, bisa D3. Oke. Bisa D3 ya? Bisa D3. Di sini dibilang bisa D3 perpajakan ya atau kepabeanan. Oke. Berarti kan D3 bisa nih ya. D3 itu bisa. D3 itu bisa. Kenapa di sini D4? Oke, D3 bisa teman-teman ya. Atau lu brevet. Oh, maksudnya gini, kalau lu S1-nya itu bukan perpajakan, lu boleh tambahin dengan D3 perpajakan, gitu ya. Nah, tetapi kalau cuma D3 perpajakan nggak bisa, lu tetap harus ada D4 untuk bidang yang lain. Gitu ya, teman-teman ya. Ditambah brevet di sini ya. Jadi kalau lu sudah punya brevet maka beres ya. Kemudian ada sertifikat keahlian, kepabeanan juga boleh atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan ya, alias mantan petugas pajak. Oke. Jadi kembali lagi ke sini tadi ya, kembali ke sini ini ya, ada 3 cara teman-teman ya, 3 jalur ya. Jalur pertama adalah D4 di bidang administrasi fiskal, akuntansi perpajakan sudah pasti bisa, tidak perlu brevet, tidak perlu SKP, tidak perlu konsultan pajak. Yang kedua adalah D4 S1 di bidang apapun ditambah sertifikat brevet. Oke. Yang cara ketiga adalah D4 atau S1 di bidang apapun ditambah surat pernah bekerja di pemerintah di bidang perpajakan alias mantan orang pajak. Udah, gitu doang teman-teman ya. Pasal 5, persyaratan khusus itu adalah, oh ya, lu masih punya NPWP ya, jangan sampai lu jadi kuasa hukum tapi nggak punya NPWP. Nah, ini nggak mungkin ya, harus punya NPWP, dan lu harus sudah daftar SPT tahunan 2 tahun terakhir. Kalau lu SPT orang baru bikin NPWP ya ya udah, berarti NPWP SPT tahunan terakhir aja ya. Atau kalau memang betul-betul baru bikin NPWP ya sudah, berarti tidak perlu ini ya. Nah, kemudian memiliki SKCK ya, harus punya SKCK asli, kemudian tidak berstatus sebagai PNS ya, itu tidak boleh sedang menjabat PNS, kemudian menjadi konsultan pajak atau menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi strateginya gimana? Strateginya adalah istri atau suaminya disuruh gitu biasanya ya. Jadi sudah jadi modus ya, ketika pejabat pajak kan dia sedang sedang berstatus pegawai ya, maka keluarganya atau istrinya atau anaknya yang dijadikan sebagai konsultan pajak atau sebagai IKH, nanti jalurnya ke sana, jalur korupsi maksudnya ya. Bercanda teman-teman ya. Nomor E, menandatangani fakta integritas nanti ada formulirnya teman-teman ya. Kemudian F, telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak ya. Jadi kalau hakim berhenti kemudian mau jadi IKH, mau jadi kuasa hukum, nah itu boleh tetapi mesti vakum 2 tahun. Oke. Kemudian memiliki izin kuasa hukum. Oke. Udah gitu doang teman-teman ya, gitu doang ya, PMK 184, itu syarat-syarat ini persyaratannya. Jadi lu sudah paham teman-teman ya, jangan lagi ada yang bertanya, "Advokat boleh nggak?" Boleh. S1 akuntansi boleh nggak? Boleh. S1 perhotelan boleh nggak? Boleh teman ya. S1 apa, kimia gitu, boleh teman-teman ya, semuanya boleh teman-teman ya. Ini jauh-jauh lebih mudah dibanding konsultan pajak, jauh-jauh lebih mudah, oke?
Nah, ini websitenya adalah setpp.kemenkeu.go.id/kuasa hukum ya. Ini adalah penjelasan detail mengenai kuasa hukum teman-teman ya, supaya lu lebih tahu ya. Ini adalah website dari Pengadilan Pajak. Ini adalah website dari Pengadilan Pajak teman-teman ya. Sekretariat Pengendalian Pajak ya. Jadi ini websitenya. Nah, kuasa hukum itu siapa? Adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi. Dia boleh mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak. Oke, jadi kalau ada wajib pajak bersengketa, kita nih sebagai kuasa hukum boleh mendampingi, boleh juga mewakili. Artinya gue menggantikan fungsi dari si wajib pajak untuk hadir di pengadilan pajak. Oke, teman-teman ya, clear ya. Jadi boleh mendampingi atau boleh mewakili, sama seperti kuasa konsultan pajak ya. Nah, setiap orang perorangan yang akan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukumnya, IKH, teman-teman ya. Kartu IKH, teman-teman ya. Kartu IKH ini seperti ini nih. Gue kasih lihat ya, kartu IKH gue. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kartu IKH gue ya, yang sudah gue publish di Instagram gue ya. Oke. Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Oke, dah. Kemudian ini ada PMK 184 ya. Permohonan perpanjangan IKH itu harus akan dianggap sebagai permohonan baru kalau sudah melewati 30 hari ya. 30 hari nih ya. Jadi kalau lu mau perpanjang IKH harus sebelum 30 hari. Jadi 2 bulan, 3 bulan sebelumnya lu sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan IKH. Oke. Formulir ada di sini teman-teman ya. Jadi segampang itu teman-teman ya, segampang itu teman-teman ya. Lu bayangkan kalau lu ke kantor pajak gitu ya, kalau lu mengajukan sebuah formulir, lu mesti minta dulu ke KPP, mesti minta dulu ke pelayanan, kalau lu tidak respect, tidak hormat, nggak dilayanin dan sebagainya gitu ya. Nah, beda di sini teman-teman ya. Di sini semuanya online. Oke, lu tinggal klik satu kali, nanti lu dapat formulirnya. Lu klik dapat formulirnya. Lu klik dapat formulir teman-teman ya. Semuanya ada formulir di sini ya. Fakta integritas lah semuanya. Lu print aja semua. Lu ketik semua, isi semua, lu print semua, tanda tangan, kirim ke sana ke PP, ke Pengadilan Pajak, teman-teman ya. Oke, ini dasar hukumnya ini PMK 184 ya, 184 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak ya tahun 2002. Oke, teman-teman, tuh segampang itu, sesimpel itu teman-teman ya untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Segampang itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah, semua orang bisa untuk mencari keadilan di pengadilan pajak. Semua orang bisa teman-teman ya. Jangan lagi ngamuk-ngamuk, marah-marah, tetapi lu tidak melakukan upaya hukum. Jangan ya, kita harus menerapkan upaya hukum. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum. Oke, ini contoh IKH gue ya. Punya gue contohnya begini, pengadilan pajak ya, kartu tanda pengenal gue seperti ini bentuknya. Ini nomor KH-nya, nama gue di sini. Kemudian ini adalah kartu belakangnya. Jadi kartu kan ada depan, ada belakang ya. Nah, ini belakang. Identitas kuasa hukum ada di sini, nama, tempat tanggal lahir, alamatnya ini, nomor CAP-nya ini, berlaku sampai 8 November 2025. Jadi gue kemarin perpanjang tuh terlambat ya. Gue sudah expired tuh 3 November. 3 November gue expired, sempat deg-degan kemarin ya. Akhirnya 8 November dapat juga. Oke. Nah, kartu ini akan dikirimkan aslinya ke alamat korespondensi lu ya. Jadi jangan sampai salah ketika mengisi alamat korespondensi, teman-teman ya. Nanti dia kirimkan asli dan lu terima. Oke. Nah, permohonan perpanjangan masa berlaku ini disampaikan kepada ketua pengadilan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku berakhir ya. Jadi 2 bulan, 3 bulan sebelumnya lu sudah mengajukan. Oke. Kemudian ini cap-nya ya. Ini adalah salinan keputusan Ketua Pengadilan Pajak ya. Ini adalah cap-nya teman-teman. Cap nomor sekian tentang izin kuasa hukum bidang perpajakan ya. Ketua Pengadilan Pajak bahwa saudara, nama gue, melalui surat tanggal sekian yang diterima tanggal sekian telah mengajukan permohonan izin untuk menjadi kuasa hukum bla 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 ya. Bahwa untuk memperoleh bla 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 ada PMK bla 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 bla. Oke, memutuskan ya teman-teman, memutuskan. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum bidang perpajakan, oke, memberikan izin sebagai kuasa hukum bidang perpajakan pada pengadilan pajak kepada namanya nama gue, nomor NPWP-nya sekian, alamatnya ini, nomor registrasi sekian. Udah. Kedua, mewajibkan kepada kuasa hukum yang telah mendapatkan izin sebagai di atas untuk menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 ya tentang pengadilan pajak beserta peraturan pelaksanaannya. Ketiga, dalam hal kewajiban tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan Pajak dapat memberikan sanksi berupa pencabutan terhadap izin kuasa hukum ya. Izin kuasa hukum ini diberikan untuk jangka waktu selama 2 tahun ya, terhitung sejak tanggal ditetapkannya. Oke.
Keputusannya berlaku mulai tanggal ditetapkan, oke? 9 November 2023. Oke, udah itu teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Memang segampang itu teman-teman ya. Tidaklah rumit, tidaklah ribet, tidaklah repot seperti yang orang-orang bayangkan. Kenapa? Lu itu sudah ribet di KPP, ya kan? Di KPP lu ribet seanjing-anjing itu ya. Ribet banget di KPP. Kemudian lu ke Kanwil, ribet lagi. Ternyata ke pengadilan pajak tidak seribet itu teman-teman ya. Pengadilan pajak adalah tempat orang mencari keadilan, tidak ribet teman-teman ya. Yang ribet tuh ya lu tau lah sendiri teman-teman ya. Oke, jadi eh, buat teman-teman yang mau memperjuangkan keadilan, segampang itu, oke? Nah, by the way, kalau lu wajib pajak yang mau mendaftarkan gugatan ke pengadilan pajak, tidak perlu IKH ya. Bagi wajib pajak yang mau mendaftarkan dirinya sendiri dalam ke pengadilan pajak, tidak perlu IKH, oke? Lu tidak perlu mendapatkan kartu izin kuasa hukum kalau lu sebagai wajib pajak yang mendaftarkan diri sendiri, oke? Sudah segampang itu ya, teman-teman ya. Apalagi yang kita butuhkan? Sudah segampang ini teman-teman ya. Hajar dong ya. Kalau lu merasa nggak adil, ya lu hajar. Kalau lu merasa diperlakukan tidak adil oleh si oknum, ya lu hajar, lu lawan dong pengadilan pajak. Jangan lu marah-marah doang, jangan lu cuman ngomel-ngomel doang, tetapi nggak ada upaya hukum teman-teman ya. Lu mesti melakukan upaya hukum karena kita negara hukum. Oke? Dan kita mesti ingat, petugas pajak itu punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang ya. Dan kesewenang-wenangan itu akan terbuka dengan jelas, akan terbuka dengan telanjang. Kita bongkar semua di pengadilan pajak terbuka untuk umum, teman-teman ya. Kita bongkar semuanya. Apakah dia sudah sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai? Kita buka di pengadilan pajak. Apakah data dia itu data yang akurat atau data yang asal-asalan? Kita bongkar di pengadilan pajak. Kalau apakah data dia itu data yang sembarangan atau datanya cuma kira-kira atau persepsi atau itu betul-betul data yang sudah diuji kebenarannya, kita bongkar di pengadilan pajak, teman-teman ya. Jadi, sebagai warga negara, kita punya hak untuk menuntut keadilan. Kita punya hak untuk menggugat keadilan kepada pengadilan pajak, teman-teman ya. Dan pengadilan pajak sudah memberikan segalanya untuk kita pada wajib pajak. Lu bisa daftar online, lu bisa sidang online, lu bisa mengajukan online, semuanya bisa online. Apalagi yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Kita tinggal kemauan doang ya, tinggal kemauan doang. Jangan berpikir ribetnya teman-teman. Tidak ribet, tidak seribet yang lu bayangkan, tidak sesulit yang lu bayangkan ya. Jauh lebih sulit ketika lu bertemu dengan oknum di lapangan. Itu jauh lebih sulit karena mereka itu sewenang-wenang, teman-teman ya. Kalau di pengadilan pajak sudah tidak bisa sewenang-wenang ya, semuanya adalah berdasarkan pasal dan ayat pakai hukum, teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Buat lu yang mau jadi izin kuasa hukum pengadilan pajak, silakan daftarkan. 30 hari sudah dapat kok. Dan series dari video-video ini mengenai pengadilan pajak akan terus ada sampai selesainya sidang gue itu. Gue akan mengajukan 2 sidang ya. Yang pertama adalah gugatan sehubungan dengan SKPKP-nya di KPP Taman Sari yang error, yang sewenang-wenang, yang nggak jelas. Yang kedua adalah banding atas kalau memang nanti pemeriksaan pajak gue itu di KPP Taman Sari itu ternyata masih sewenang-wenang juga ya, dia tidak mau membatalkan pemeriksaan, padahal itu sudah harusnya batal ya. Nah, nanti kita lihat juga ya, kita akan masuk ke pengadilan, dan kita akan laporkan juga ke Petun ya. Nah, ke Petun adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, nantikan video gue tentang Petun, yang nanti akan berseri-seri juga. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.